Halo teman-teman, kembali lagi di channel Delisman Hulu. Di kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan proyek buku kas kita. Sebelumnya kita kan sudah mendesain sebuah halaman utama, ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba fungsikan tombol profile ini. Sekarang kita klik kanan di bagian proyek kita, teman-teman. Lalu tambah formnya dengan nama from profile atau profil. Lalu muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba menyesuaikan berdasarkan database yang kita buat di sini, kode, nama, alamat, telepon, dan sampai logo, ya. Sekarang kita akan coba kembali kemari ke bagian ini, teman-teman. Di sini kita akan coba ambil text box. Untuk buttonnya kita ambil yang di bagian metro, ya. Oke, kita akan setting yang ini, teman-teman. Bagian ininya ya. Font size-nya kita akan setting sedikit. Klik yang ini, lalu pilih yang bagian Oke, font size-nya cari yang di sini bagian medium. Oke. Lalu setelah itu buat di sini simpan atau update. Oke. Lalu di name-nya juga teman-teman bisa ganti dengan btn update, terserah ya name-nya. Bisa btn simpan atau diabaikan pun bisa. Oke. Setelah itu kita akan coba setting dengan name di atas ini atau di bagian teksnya profil atau setting profil. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, silakan digeser ke sini biar kita kecilin aja. Lalu kita cari namanya label. Oke teman-teman. Label. Lalu kita akan setting aja dulu font size-nya. Kita bikin 11 saja. Atau 12 saja teman-teman. Setelah dibikin labelnya, lalu kita cari di sini text box. Text box. Silakan cari di sini teman-teman. Ini di bawah. Setelah itu juga teman-teman setting font size-nya 11 juga atau 12 saja. Oke. Setelah itu teman-teman, silakan di sini digeser-geser. Oke, kita geser sini aja. Lalu kita bikin di sini nama. Oke. Di bawah ini kita copy. Cara kopinya tahan kontrol, lalu tarik ke bawah. Lalu akan otomatis di copy. Setelah itu kita bikin nama. Kita geser ke bawah dulu ini. Oke, teman-teman. Di atas ini kita copy juga. Kita bikin di sini kode. Cuman kodenya kita kecilin aja. Oke, kita bikin kode. Oke, setelah itu kita kopikan aja ke bawah ini. Sampai ke bawah, ke bawah. Lalu, di name, di bawah name kita bikin telepon. Atau fax. Oke. Lalu di bawahnya kita bikin website. Oke. Setelah website, teman-teman bisa bikin di sini email. Teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan field yang ada di sini ya. Yang ada di TBL profil. Setelah berhasil teman-teman, satu lagi kita akan coba tambah namanya alamat. Oke. Alamat. Oke.
Cuman di alamat ini kita akan lebarkan sedikit. Cara lebarkannya, klik dulu text box-nya, lalu ada di sini tanda panah, lalu checklist yang multiline ini, lalu teman-teman bisa tarik. Oke. Sekarang kita akan coba bersihin. Kita bikin dulu nama masing-masing text box-nya. Di sini saya coba bikin namanya txt kode, txt nama, txt telepon, kita bikin txt website, txt email, dan txt alamat. Nanti teman-teman bisa tambah profilnya sesuai kebutuhan ya. Ini coba saya ambilkan aja contohnya. Oke, setelah kita siap desainnya, teman-teman bisa double klik. Lalu di bagian public atas, silakan import dulu ODBC-nya. Import sistem data ODBC. Oke, baru di sini kita panggil namanya koneksi DB. Setelah berhasil, kita akan coba dulu matikan yang txt kode ini, tapi kita ketik di sini 1. Oke, teman-teman. Lalu kita double klik, lalu kita bikin di sini txt kode, text sama dengan enable false. Txt kode enable sama dengan false. Oke, kita akan coba dulu handle ininya. Kalau ada error di profilnya, nggak langsung error di aplikasi kita. Kita akan coba dulu panggil query-nya, cmd sama dengan new odbc comment. Lalu kita pilih di sini, select seluruh from tbl profile, kita bikin limitnya 1 ya teman-teman. Lalu kita panggil koneksinya, kita panggil data rate-nya sama dengan cmd execute. Lalu kalau misalkan datanya kita read, lalu kita buat sebuah kondisi di sini. Jika data rate-nya hash round ada, atau kita bikin txt kode sama dengan data rate dalam kurung item, lalu kita bikin yang sesuai dengan di database tadi kita atau di tabel profile kita dengan masing-masing field-nya. Misalkan kode, nama, alamat. Oke teman-teman ya. Kita akan coba di sini bikin kode. Oke. Lalu kalau udah dapat seperti ini, kita tinggal lanjutkan aja txt nama sama dengan data rate lalu dengan nama. Oke. Txt nama ini dari mana diambil? Teman-teman bisa klik di sini. Kalau teman-teman lihat sebelah ini txt nama ada ya. Sama juga kita harus panggil di coding kita ya teman-teman. Kalau nama ini di mana diambil? Diambil dari nama sini. Dari nama yang ada tertera di database kita. Atau di tabel profile. Sekarang kita akan tinggal copy aja teman-teman. Oke. Kita copy ke bawah aja. Oke. Txt nama sudah. Sekarang kita bikin txt alamat. Oke, kita sesuaikan. Baru txt telepon. Lalu kita bikin telepon. Lalu kita bikin website. Lalu kita bikin website sesuai dengan di tabel kita. Lalu txt email dengan email. Oke, kalau udah seperti begini teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan
event simpannya teman-teman ya. Sekarang kita ke desain lagi, karena ini masih belum bisa, karena datanya masih kosong ya. Karena datanya masih kosong di sini. Sekarang kita akan coba langsung ke tombol update-nya. Sebelum itu teman-teman harus bikin kondisi dulu. Jika txt nama atau txt kode dalam keadaan kosong, lalu kita munculkan sebuah pesan, data belum lengkap. Oke, kita buka dulu stylenya. Oke teman-teman ya, kita exit tab. Lalu kita bikin, kalau misalkan dia tidak dalam keadaan kosong, kalau misalkan sudah terpenuhi yang kosong-kosong ini, lalu kita lakukan update ke database kita. Ya teman-teman ya, terlebih dahulu kita akan coba buatkan dulu sebuah kondisi, ya teman-teman ya. CMD sama dengan new dbasic. Lalu kita coba memfilter dulu data kita, melakukan sebuah query, memilih dulu data, select seluruh from tbl profile. Ini bisa huruf kecil kalian pakai teman-teman, bisa juga huruf besar. Saya gunain huruf besar aja biar cantik. Seluruh from tbl profile dengan kode where kode sama dengan di sini where kodenya saya ambil yang bagian txt kode tadi teman-teman ya. Caranya kita bikin di sini dulu txt kode, lalu kita panggil lagi koneksi. Oke, kita akan kecilin dulu codingnya. Lalu kalau misalkan data rate-nya dr sama dengan cmd data rate. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah kondisi. Kita bikin if kalau misalkan datanya tidak ketemu, oke teman-teman ya, kita buat dulu variabel simpan sama dengan insert. Kita tambah ke database, insert dengan tbl profile, dengan kita mengambil value-nya 2 aja, karena kita nanti untuk alamat dan websitenya kita ambil kondisi update aja. Sekarang kita akan coba bikin kode dan nama. Oke, kalau misalkan sudah bisa gini, kita akan buat query-nya. Txt kode dengan txt nama. Cuman kita enter aja ke bawah ini teman-teman. Oke, txt nama. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, sekarang kita akan coba lanjutkan lagi codingnya. cmd sama dengan new odbc comment, lalu kita buat dalam kurung, kita
panggil lagi variabel simpan dan kita panggil koneksi, lalu cmd oke. Lalu kita munculkan sebuah pesan bahwasanya kita sudah berhasil menyimpan sebuah atau menambahkan sebuah profil. Caranya kita tambahkan pesan, lalu kita buang VB actionnya sebagai information. Oke. Namun kalau misalkan datanya dalam bentuk tidak ada di database atau sama sekali kosong, kalau misalkan datanya sudah ada, berarti kita ambil yang else-nya. Kita lakukan perubahan atau update. Oke teman-teman ya. Caranya, kita buat lagi variabel dim edit data dalam string. Oke, sama juga perlakuannya, cuman kita bikin lagi query-nya teman-teman ya. Update dengan tbl profil, lalu kita ambil yang set nama ya teman-teman ya, set nama, txt nama, lalu kita enter di sini. Alamat, txt alamat. Oke teman-teman, silakan di copy aja ini, kita copy aja ke bawah. Oke, lalu kita bikin di sini dulu data yang kita update, alamat, telepon, website, dan email. Lalu teman-teman kita bikin ke bawah ini, kita bikin where ya, karena kita memiliki tadi sebuah kode, kita where dulu, kode sama dengan txt kode teks. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita ubah dulu ini txt website, txt email, lalu txt alamat. Oke teman-teman ya, kalau udah seperti begini, nanti kita akan coba munculkan sebuah pesan jika datanya ini sudah berhasil dilakukan perubahan ya. Kita akan coba dulu eksekusi ini, cmd sama dengan new odbc comment. Kita panggil variabel lagi, edit data, kita panggil koneksi, lalu cmd, oke, lalu kita munculkan sebuah pesan, ini kita copy aja ini, kita bikin di sini di edit, tadi update. Oke teman-teman ya, kurang lebih codingnya seperti ini. Tapi kalau kita jalankan di sini, kalau kita panggil di profile masih belum bisa ya teman-teman ya. Caranya kita akan ke menu utama, lalu kita ke profile, double klik, lalu kita panggil di sini from profile show dialog.
lalu kita jalankan aplikasinya lagi, lalu kita coba klik. Oke teman-teman, cuman di sini namanya masih kosong ya. Kita coba di sini PT buku kas, terserah ini. Lalu kita lakukan update. Kalau dia pertama kali kita submit atau kita update, dia di sini pesannya data berhasil disimpan. Lalu kita tutup, kita buka kembali. Namanya masih ada di sini. Tapi kalau kita lakukan perubahan ke bawah, ya, misalkan 0813 7565 3271, websitenya layangankodi.com, kita buat dari sini delis10@gmail.com. Kita bikin alamatnya Jalan Buku Kas, update, lalu pesannya udah berbeda lagi, bukan lagi disimpan, tapi data berhasil diupdate. Kalau kita tutup teman-teman, kita lihat di sini, data yang baru terakhir kita simpan, otomatis masih ada di text box ini. Sekalipun programnya sudah kita tutup kembali, kita jalankan kembali, kita bikin profile, masih dengan data yang sama. Cuman di kode ini kita enable aja, karena kita cuman ngambil limit satu aja. Ya, kalau misalkan datanya lebih dari satu, berarti dia mengambil data yang terakhir. Jadi kita mengakalinya, kita ngunci satu kode aja, kita kunci aja teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat, kita refresh kembali, di kodenya ada, ya teman-teman ya, namanya, alamatnya, teleponnya, sama logonya. Cuma nanti logonya kita update pakai PHP admin aja teman-teman ya. Karena di VB belum pernah saya coba untuk ngupload gambar ke database. Oke, kayak ada yang keliru di sini teman-teman. Di telepon ini kayaknya kita ada kendala ini. Kita coba lihat profilnya lagi teman-teman. Kita update. Di mana kita ada salahnya ini, telepon, alamat, email, website, telepon. Oh ya, di sini teman-teman salah ini ya, txt, telepon. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, ini kayak ada salah ini, 0813 7565 3271. Kita coba update, kita coba tutup, kita bikin lagi. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Untuk buat profilnya sendiri ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah, mohon di komen ya, di kolom komentar. Tapi teman-teman bisa custom sendiri ini, bisa tambah-tambah misalkan di sini yang masih belum ada, misalkan tipe perusahaannya, atau misalkan luas perusahaannya, terserah teman-teman lah. Silakan ditambah di field tabel profil, dan silakan ditambah di sini, dan ditambah juga di kolom update ini. Teman-teman tinggal nambah-nambah di bawah ini. Ini tujuannya kita tambah dua field aja untuk mengurangi coding yang terlalu panjang. Jadi dia hanya pertama aja kita create karena kodenya bersifat statis atau bersifat default yang kita tanam di text box ini. Oke teman-teman ya, sekian dulu untuk tambah profilnya. Kita jumpa di video berikutnya.